واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا بشفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا كريم يا غفار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان منافس كل مديون سبحان مقرز كل مهزول سبحان من جعله جعل من الكاف والنون سبحانه ليقضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, takbir, mudah-mudahan apa yang kita baca kita mendapatkan fadilah keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan almarhum Bapak Siddiqullah. Dan kita ajarkan tersampaikan juga khususnya kebaikan untuk diri kita yang hadir di tempat ini juga untuk keluarga kita, adik tolak kita, dan kita mohon kepada Allah khususnya untuk keluarga di lingkungan dan masyarakat Penyu selalu diberikan kebaikan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala wabah. Aku yang rekam aja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu alhamdulillah sambil kita menikmati jalan yang masih ada ndak minumnya tehnya udah habis oh udah semua ya ada 4 tadi soalnya oh ini tisunya bahwa Paguyuban ini berat dalam naungan RT 2 dan bekerjasama dengan pengurus dari khususnya Masjid Al-Mujahidin. Jadi sebagai pemberitahuan saja bagi kita semua tentang keutamaan kita, mungkin bahasanya kita tambahkan pengurus fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah sendiri akan banyak hal-hal ibadah yang dikatakan fardu kifayah. Pengurus fardu kifayah di khususnya di RT 02, alhamdulillah malam Ahad kemarin sudah mengadakan diskusi atau pengumuman bahwa akan dikuatkan lagi keberadaan pengurus fardu kifayah ini karena mungkin yang harus kita pahami bahwa
ada sedikit kesimpang siuran yang terjadi ketika ada salah seorang kerabat kita yang wafat. Nah, dari situ ada pengalaman pertama bahwa ahli waris yang berada di rumah itu dia menghubungi pengurus Fardu Kifayah dan dia sendiri mengurus pemakaman kebanggaan. Akhirnya yang terjadi adalah untuk satu mayat dibuatkan 2 galian lubang kubur. Jadi ada kesalahpahaman dari situ sebagai contoh. Juga kedua, yang kemarin tuh. kadang-kadang kita ya. belum merasa paham apa yang harus, tindakan pertama yang harus kita lakukan ketika ada keluarga kita yang wafat. Karena kejadian itu pula yang terjadi bahwa ketika ada warga yang wafat dan ketua RT dan pengurusnya sedang tidak berada di tempat, ahli waris tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dengan ini mungkin nanti kita akan berikan detailnya berupa pengumuman dalam selebaran sebagai tambahan pemahaman bagi kita semua apa yang bisa kita lakukan pertama kali ketika ada saudara kita atau keluarga kita yang wafat di rumah, agar apa yang kita lakukan ini sesuai. Yang pertama, kami menghimbau, mungkin bisa disampaikan juga kepada saudara kita yang tidak hadir, biasakan untuk tenang dulu, karena bagaimanapun kita yakinkan diri kita bahwa besok adalah diri kita yang wafat. Jadi jangan dulu bermain dengan isak tangis, terutama untuk bapak-bapak, karena yang sangat dikhawatirkan dari isak tangis apalagi meratap itulah yang sangat dicela oleh Rasulullah. Jadi dengan adanya pengurus Fardu Kifayah ini, kita akan diberikan pengajaran bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk sebagai tindakan pertama. Kalau dalam kaifayat untuk pengurusan jenazah, jika jenazah itu masih matanya terbuka, tutuplah matanya, bacalah doanya. Tempatkan beliau di tempat yang terbuka. Mungkin di kita seringnya di ruang tengah atau di ruang tamu. Tempatkan ruang itu supaya lebih leluasa. Kalau bisa arah kepala ke arah, kalau di kita ini ke utara, karena kiblat kita tetap ke arah barat, sedikit ke barat daya. Jadi usahakan, tapi kalau rumahnya tidak memungkinkan tidak masalah, sesuaikan dengan kondisi rumah, tidak ada batasannya. Segera hubungi siapapun, akan kita katakan siapapun, jangan hanya kepada ketua RT-nya saja. Barangkali beliau sedang tidak ada di tempat dan ibu RT-nya pun mungkin tidak ada tempat, silakan hubungi tetangga terdekatnya dulu, biar mungkin tetangga terdekat ini secara emosional tidak terlalu masih stabil, masih tenang, agar dengan itu bisa disampaikan kepada pengurus yang berwenang. Nah dari situ baru kita kita jelas detailnya pelaksanaannya bagaimana. Karena awal mula dari kondisi yang membuat kita malah jadi sibuk, tidak jelas, karena kita terlalu membiasakan merasakan dulu kehilangan atau kesakitan. Apalagi untuk bapak-bapak, mudah-mudahan kita membiasakan, nggak apa-apa, kita terima itu takdir. Kita nangis, sesaat nangis nggak masalah, wajar kita mencintai almarhum atau almarhumah. Tapi setelah itu lakukan tindakan yang terbaik, langsung hubungi siapa saja. Mau siang mau malam adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tugas tanggung jawab RT atau perangkat, bukan, tanggung jawab kita semua untuk peduli dengan sesama kita. Baru nanti kita secara detail pelaksanaannya akan kita perjelas. Yang kedua, mengenai iuran. Dari hasil rapat tersebut dihasilkan bahwa iuran untuk tahun 2021 ini akan dinaikkan menjadi Rp3.000 per bulan. Untuk tahun 2020
masih Rp2.000 per bulan. Jadi dengan ini kami mohonkan keikhlasan dan kesediaan dari warga semua bahwa pengutipan uang fardu kifayah ini insya Allah sebagai bagian dari ladang amal kita untuk bersedekah. Mana cemilannya? Cemilannya mana? Hah? Secara teknis Kok rati turahno? yang nanti naik menjadi Rp3.000, 2.000-nya tetap masuk ke kas pengurus fardu kifayah RW. Fardu kifayah naik jadi 3.000. Untuk sebagai Sedikit uang ya. tambahan. Iya. Untuk alokasi Sedikit dana dana. itu untuk sekedar kita Yang ketahui, kemarin kan 2.000. yang sudah dipakai di lingkungan kita, terutama di Sungai Beduk mungkin untuk satu kali pengurusan sebuah kematian sampai penguburan itu memerlukan dana sekitar 1.300.000. 1.300.000. Jadi dengan itu mungkin dengan fardu kifayah yang mungkin bahasanya kita mencari uang Rp1.000 pun dengan keringat gitu. Tapi dengan kita niat sedekah, dengan kita niat amal jariah, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1.300.000 ini memang kalau kita diperlukan pada saat itu agak berat. Jadi inisiatif dari pengurus fardu kifayah RW Iya, merah itu belum untuk dibelanja, kemaslahatan belum kita di-on. semua. Kalau Marilah kota kita ini dukung on, bersama ya mereka. fardu kifayah ini. Mbak Is di Dengan dalam. alokasi dana sekian memang sangat membantu bagi warga kita yang sedang kemalangan atau ditimpa musibah. Dan insya Allah untuk yang 1.000 lagi akan kita bicarakan bagaimana pengalokasiannya. Mungkin yang 2.000 itu pun nanti dari Pak RT sendiri dan perangkat ada penjelasannya. Yang berikutnya untuk tahun 2020 karena berhubung dengan corona ini di RT 7 kita tidak ada pengutipan. Nah, untuk itu kami mohonkan kepada warga